Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Jangan lupa ya, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan anjuran pemerintah. Mungkin teman-teman kalau yang ada di luar kota, tahun ini sepertinya belum bisa mudik dulu, ditahan dulu lah. Sampai ada pemberitahuan selanjutnya dari pemerintah mengenai kondisi penyebaran COVID-19 ini, yang mudah-mudahan segera berakhir wabah ini dan kita semua bisa kembali seperti semula, bisa sholat raweh bersama, sholat Idul Fitri bersama, bahkan bisa mudik ke kampung masing-masing. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe untuk update-update Dongeng Tengah Malam, cerita-cerita terbarunya. Jangan lupa like dan komennya ya, untuk memberikan informasi ke Pak D bahwa beberapa orang memang aktif untuk hadir dan memberitahukan ke Dongeng Tengah Malam. Bahkan mungkin ada hal-hal yang baik bisa diceritakan di komentar ya, mengenai gimana cara menjaga kesehatan yang baik, kebersihan yang baik, dan sebagainya. Untuk yang di Spotify bisa follow untuk update cerita-cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Untuk Dongeng Tengah Malam kali ini membawakan kiriman cerita dari Mas Alvin ya, tentang kejadian waktu melaksanakan kuliah kerja nyata. Ini kiriman dari Mas Alvin ya. Halo, saya Alvin. Saya punya pengalaman horor selama KKN di Malang. Dan mohon maaf kalau tulisan ada yang nggak benar, karena Mas Alvin memang bukan penulis dan saya hanya ingin berbagi pengalaman saja. Dan juga mohon maaf kalau mungkin ceritanya terlalu panjang ya, karena 100% ini cerita yang dialami Mas Alvin. Dan di cerita ini disampaikan Mas Alvin bahwa untuk mengenang temennya yang sudah almarhum ya, namanya Aulia Masafa, yang pergi duluan menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sakit keras setelah melakukan KKN ini. Dan KKN ini terjadi sekitar tahun 2017 di desa di daerah Kabupaten Malang, tepatnya di kaki Gunung Semeru. Langsung ya, ini saya bacakan ceritanya. Saya adalah mahasiswa di salah satu kampus swasta ternama di Malang. Saya melakukan KKN dengan 25 orang, yaitu 15 putra dan 10 putri atau wanita. Saya melakukan KKN ini selama 3 bulan karena saya ikut program KKN khusus. Sebenarnya KKN aktifnya cuma 1 bulan. 2 bulannya saya bisa dikatakan seminggu sekali mengunjungi desa tersebut untuk meninjau perkembangan program kami. Nah, cerita ini dimulai saat kami sudah aktif melakukan KKN sebulan penuh di desa tersebut. Awalnya kami ber-25 masih mempelajari karakter desa tersebut, sehingga kami bisa lebih cepat beradaptasi dengan warga lokal. Kami tinggal di posko, di mana posko itu tempatnya adalah di sebelah rumah Pak Lurah. Sedangkan untuk cewek itu tinggal di rumahnya Pak Lurah. Dari 25 orang yang ngikuti KKN ini, ada salah satu teman saya namanya Hasim dan Putro, yang memang kedua anak ini mempunyai sensitivitas terhadap makhluk-makhluk gaib atau bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Di hari pertama kedatangan kami ya seperti biasa, KKN pada umumnya begitu datang ya rame, ada tempat mempersiapkan,
menempati kamar masing-masing dan menata barang-barang bawaannya sampai kira-kira siang hari kan sudah semua ya, kan masih bersantai-santai aja, masih belum melakukan atau melaksanakan program karena memang hari pertama kan masih perkenalan juga antar teman dari 25 anggota ini. Jadi kami saling mengakrabkan untuk untuk supaya terjadi kerjasama lebih baik kalau saling mengenal. Sampai siang hari, sampai semuanya kan selesai ya, kita sudah akrab semua, saling mengenal semua. Sampai setelah melakukan sholat asar, tiba-tiba Hasyim memberitahukan kepada kita semua, katanya dia mendapat suatu pesan, entah dari mana pesan itu, tapi yang pasti bahwa dia merasakan bahwa dia mendapat satu pesan untuk bisa disampaikan ke kita semua, termasuk saya sebagai pencerita ini ya, bahwa dia mendapatkan pesan gaib dari almarhum Mbah atau yang punya rumah yang dijadikan sebagai posko ini, bahwa Mbah yang punya rumah ini kayaknya sudah almarhum, sudah nggak ada ya, minta tolong agar rumah tersebut dirawat dan dibersihkan karena memang rumah tersebut sudah lama ditinggalkan sama Mbah ini, selama ya lebih kurang 2 tahun setelah wafatnya Mbah ini. Dan saat itu memang rumahnya waktu datang itu memang seperti tidak terawat, walaupun kelihatannya di dalam rumah memang sudah dibersihkan ya, sama sudah disiapkan ya, tapi kelihatan kalau memang rumah itu sepertinya nggak ada yang menempati dan nggak ada yang merawat hariannya. Bisa dilihat dari yang kalau dari luaran ya, rumputnya itu sudah tinggi-tinggi, bahkan dapurnya pun kelihatan berantakan dan berlumut, walaupun memang kelihatan sudah dibersihkan asal-asal ya, asal bersih aja. Dan kamar mandinya itu airnya kotor lah. Itu sekilas mengenai, makanya dikatakan bahwa rumah itu ditinggalkan dan nggak ada yang merawat harian, ya ditinggalkan gitu aja. Dan akhirnya karena ada pesan seperti itu ya, memang nggak ada salahnya sih merawat dan membersihkan itu, memang benar gitu loh. Akhirnya kami ya menurut aja dan melakukan apa yang disampaikan Hasyim tadi. Hari pertama kita lewati semua dengan kondisi yang ya berjalan seperti biasa pada umumnya. Menjelang hari kedua, pada hari kedua ini saat pagi-pagi sekali, teman-teman kami cewek ada 5 cewek ya, nah, itu sedang jalan-jalan mengelilingi desa. Dan saat itu memang kami tim cowok memang tidak ikut dan masih berada di posko. Akhirnya kelima cewek ini jalan-jalan untuk menikmati pemandangan di desa tersebut. Karena memang dari desa tersebut itu tampak jelas keindahan dari Gunung Semeru ya, dari gunung yang menjulang tinggi ini. Dan pada waktu sedang asik-asiknya mereka jalan-jalan, gak sengaja kelima teman cewek ini melewati sebuah kuburan desa. Ya karena kan lagi jalan-jalan kan menikmati keindahan kan nggak terasa ya. Sampai melewati kuburan desa tersebut, dan di mana di kuburan desa tersebut ada pohon beringin yang sangat besar sekali dan tinggi. Kan mereka juga kagum juga gitu loh, melewati kok ada pohon beringin yang tinggi, dan otomatis kan di bawahnya dan kelihatan jadi
Karena masih pagi kan agak gelap-gelap gitu ya. Dan tidak lama setelah melewati ke kuburan tersebut, tiba-tiba ada teman cewek kami namanya sudah Wida ya. Langsung mendadak lemas dan pingsan. Begitu mendapati Wida lemas dan pingsan, otomatis cewek-cewek keempat cewek ini kan kaget. Kaget karena tahu-tahu kok temannya Wida jatuh pingsan. Akhirnya para keempat temannya cewek ini teleponlah ke kelompok laki-laki ya. Telepon untuk minta pertolongan supaya si Wida ini bisa dibawa kembali ke posko. Maksudnya untuk bawa motor gitu loh. Bawa motor jemput Wida untuk segera dibawa ke posko karena nggak mungkin digendong karena jalan-jalannya kan lumayan jauh dari poskonya. Mendengar itu akhirnya beberapa teman cowok kami menjemputlah si Wida di mana ditunjukkan tempatnya itu dan dibawa ke posko untuk dikasih pertolongan. Setelah sampai di posko dan juga sama semua teman-teman tadi yang jalan-jalan ya sudah sampai di posko, Wida ini tiba-tiba menunjukkan sesuatu atau gerak-gerik yang aneh. Salah satunya tiba-tiba dia tertawa seperti kakek-kakek sambil tertawa dan bersila dengan posisi ditekuk ya, kaki ditekuk di atas kursi. Ya kami semua pun otomatis takut dan gak tahu harus bagaimana gitu loh. Karena ada sesuatu yang aneh seperti saya ceritakan tadi bahwa teman kami Hasim dan Putro ya kan punya kelebihan ya. Akhirnya Hasim pun mulai beraksi dengan cara yang tidak biasa menurut kami yang orang awam ya. Dia menggunakan media korek api kayu yang sudah didoai, lalu ditaruh di sela-sela jempol ibu kakinya dan membakar korek api itu. Setelah itu awalnya Widya tambah menjadi-jadi, dan ketika korek api itu dibakar, Widya langsung pingsan sampai beberapa menit ya. Setelah itu nggak lama Wida pun mulai tersadar kembali. Dan itu adalah pengalaman kami di hari kedua di desa tempat kami KKN. Masuk hari ketiga. Di hari ketiga ini memang tidak ada pengalaman yang ekstrim ya, seperti di hari kedua kemarin. Tapi masih ada hal aneh yang terjadi pada teman saya yang bernama Adi, di mana dia mengalami sesuatu di dalam rumah ini ya. Nah, rumah ini kan yang dijadikan posko kami ini. Posko Putra ini memang sangat luas dengan bangunan layaknya rumah desa ya. Tapi sudah ditembok. Terdapat 3 kamar yang cukup besar untuk kami menaruh barang-barang saja. Dan ada 1 kamar yang sengaja untuk tidak kami tempati. Karena memang sebelumnya terdapat pesan yang disampaikan ke Hasim bahwa kamar tersebut adalah memang kamarnya Mbah atau tempat yang ditempati oleh Mbah yang sudah meninggal tadi ya. Dan apesnya letak kamar mandi kami letaknya di seberang kamar Mbah yang hanya berjarak kira-kira 1 meteran. Nah, hal aneh atau hal mistis yang dialami Adi ya, saya di depan tadi ya, bahwa ketika dia sedang mandi, dia awalnya mandi dengan asiknya aja sambil mendengarkan lagu dari HP-nya yang ikut dibawa masuk kamar mandi ya. Tiba-tiba saat dia mencuci wajah,
ia dikagetkan dengan keran air yang tiba-tiba nyala sendiri. Padahal kerannya masih normal karena sebelumnya sudah dicek semua. Begitu mendengar suara kerannya menyala sendiri, si Adi langsung buru-buru menyelesaikan mandinya dan langsung keluar dari kamar mandi. Dan di waktu yang sama, namanya si Sofi ya, teman saya cewek, berjalan ke dapur dan melihat Adi yang keluar dari kamar mandi. Anehnya ketika Adi keluar, ia keluar dan di belakang Adi itu terlihat ada sosok bayangan hitam yang lari dan keluar dari kamar mandi ke arah kamar yang kosong itu, kamarnya Mbah itu. Dan si Sofi dan Adi ini karena kan mungkin nggak pernah mengalami hal-hal yang seperti itu ya, dan mungkin itu baru pertama kali bagi mereka. Maka si Sofi dan juga si Adi ini itu menceritakan pengalamannya tersebut ke teman-temannya yang lain. Dan karena mendengar cerita itu, otomatis semua teman KKN, cewek cowok kan mendengar semua. Dan akhirnya mereka semuanya jadi parno atau merasakan ada rasa takut. Tapi tidak semua sampai terbawa rasa takut. Bahkan ada yang berpikir bahwa ya mungkin bahwa ini hanya mereka, maksudnya mereka ini mungkin ingin kenalan saja ya, sambil berkelakar ya. Mungkin minta kenalan aja, sampai seperti itu beberapa teman menyampaikan seperti itu. Namun setelah berkembangnya cerita itu, alhamdulillah ternyata setelah itu tidak terjadi hal-hal yang membuat kami parno atau takut ya. Dan hari-hari berikutnya pun berjalan seperti hari biasa pada umumnya ya, kita bersosialisasi di KKN ya. Sampai menuju hari ke-6 ya. Pada hari ke-6 itu hal mistis terjadi lagi pada diri saya sendiri atau Mas Alvin ini. Dimana waktu itu sudah menuju sekitar pukul 20 atau 8 malam ya. Mas Alvin ini sedang ada di kamar depan melakukan setrika baju. Karena memang hari itu Mas Alvin sedang mencuci pakaian. Dan kamar tersebut terdapat jendela, dan kalau dibuka itu bisa melihat perkarangan sebelah kanan rumah atau tanah kosong ya, yang nyambung dari rumah itu. Oh ya, sedikit gambaran mengenai keberadaan posko dari KKN ini ya. Di depan rumah itu terdapat halaman yang terbuat dari paving atau lantainya dari paving. Dan di halaman kanan rumah terdapat pohon salak, pisang, dan terdapat sumur tua yang sudah tidak terawat. Dan di belakang posko itu terdapat pohon kelengkeng yang cukup besar ya, tingginya sekitar 30 meter dan memang sudah tidak berbuah. Lalu posko kami atau rumah yang kami tinggali dan jagakan posko ini dikelilingi pagar atau dipagari dinding yang terbuat dari bata merah ya, tingginya ya sekitar 2 meteran lah. Lanjut ke cerita tadi ya. Saat sedang asik setrika baju dan menyalakan musik, tiba-tiba dari jendela yang menghadap ke pekarangan tadi, Mas Alvin dikagetkan dengan sosok mata yang besar dan merah melihat ke arah jendela di mana Mas Alvin lagi setrika. Mas Alvin pun kaget dan takut ya. Maka buru-buru dia lari ke ruang tamu.
dan teman-teman yang lain mungkin paham apa yang terjadi ya. Karena begitu saya lari ke ruang tengah terburu-buru, mereka hanya terlihat biasa-biasa saja. Karena melihat tanggapan seperti ya sudah, akhirnya ya nggak mau menceritakan, ya malu, mungkin mereka sudah tahu semua kok saya sebagai Mas Alvin ini merasa takut sendirian, ya sudah lupakan saja hal itu. Akhirnya ya saya nggak menceritakan hal itu, ya anggap ya biasa, nggak melanjutkan ceritanya walaupun saya waktu itu ketakutan. Bahkan Mas Alvin sampai tidak bisa tidur semalaman ya, karena masih memikirkan kejadian itu apa gitu loh, kok ada penampakan seperti itu. Tapi ada yang sedikit aneh juga malam itu, karena malam itu tidak terlihat sosok Hasyim sejak ba'da maghrib. Ya mungkin lagi dia ngopi kali ya. Namun sampai jam sekitar setengah 12 malam, barulah Hasyim ini terlihat datang dengan memakai jaket merah andalannya yang biasa dia pakai. Sempet kutanyain si Hasyim ini dari mana saja, dan dia jawab dari jalan-jalan gitu aja. Namun aku merasakan bahwa Hasyim ini sedang menutupi sesuatu. Tapi ya sudahlah, aku coba masa bodoh lah, dan akhirnya lanjut berusaha untuk tidur, dan alhamdulillah akhirnya tertidur sampai pagi. Esok harinya adalah hari ke-7, di mana pas 1 minggu kita semua berada di desa tempat KKN ini. Pagi hari kita semua melakukan rundown atau kegiatan seperti biasa lah, pagi hingga sore. Menjelang sore sekitar pukul 4 sore ya, tiba-tiba si Hasyim mendekati saya dan berkata, "Rek pingin eruh sesuatu, engko bar maghrib ayo melu aku." Maksudnya ya, kalau pingin tahu sesuatu, nanti habis maghrib ayo ikut dengan saya. Mendengar ucapan Hasyim seperti itu, aku pun mengiyakan aja ajakan Hasyim itu. Hasyim pun juga mengajak Putro dan Adi. Dan akhirnya kami berempat pun akhirnya berangkatlah setelah maghrib. Azan maghrib berkumandang dan kami sholat berjamaah di posko KKN kami. Namun setelah sholat maghrib, saya berempat langsung minta izin ke ketua tim bahwa kami berencana untuk keluar dengan alasan jalan-jalan silaturahmi, ketemu dengan para warga desa ini. Kami berempat pun berangkatlah. Tapi sebelumnya Hasyim mengajak kami semua berempat berwudu dulu. Bahkan Hasyim menyampaikan bahwa dengan air wudu atau kita berwudu itu bisa melindungi kita dari kejahatan setan. Dan kami pun melakukannya. Akhirnya setelah kami berwudu, kami pun melakukan perjalanan mengitari rumah di sekitar posko. Setelah mengitari dan akhirnya kami semua berhenti di belakang posko. Posko kami ya, yang terlihat dari situ hanya dinding setinggi sekitar 2 meteran ya, yang saya ceritakan dinding mengitari rumah posko kami ya, yang ditumbuhi lumut-lumut dan 2 pohon kelengkeng yang tinggi, yang kalau dilihat itu ya cukup mengerikan karena kan gelap-gelap ya habis maghrib ya. Dan di situ kami berhenti
dan disuruh oleh Hasyim untuk duduk di bawah dan hanya diem saja layaknya orang menunggu. Di situ Putra pun sepertinya paham apa yang kami lakukan ini. Dia layaknya membantu Hasyim untuk melakukan aktivitas yang aneh ini. Cukup lama kami menunggu, 1 menit lah kami menunggu dan tidak ada suara apapun dari kami. Lalu tiba-tiba Adi melontarkan pertanyaan, "Bro, nyapa wak dewe ndek kene? Lapo kok meneng-menengan neket mau?" Maksudnya, "Bro, ngapain kita di sini? Kok diem-dieman aja dari tadi?" Kemudian aku pun menjawab, "Lampu Hasyim sampai Putra meneng ya, aku ya melok meneng toh di." Maksudnya nggak tahu Hasyim dari tak sama Putra kok diem aja, aku yo ikut-ikutan diem, katanya si Alvin. Setelah itu akhirnya Putra menjawab, "Iki loh Sim, coba jalan arek-arek iki. Ini loh Sim, coba kamu jelaskan sama teman-teman kita ini." Dan akhirnya Hasyim pun membuka penjarahan dan bercerita, "Aku semalam kenapa kok pulang malam? Aku sebenarnya udah beberapa hari sejak Adi mendapat gangguan di kamar mandi itu. Maka aku coba ngelilingi posko ini, soalnya bagiku ada yang aneh di posko ini. Dan semalam akhirnya aku ketemu apa yang aneh dan terjadi pada posko kita. Sebenarnya posko kita itu banyak banget demitnya. Nah, demitnya ini adalah kiriman yang mana pengirimnya ada orang sini. Itu orang desa ini sendiri. Orang ini memiliki ilmu yang cukup tinggi sampai raganya dia itu bisa nembus dimensi lain, seperti bisa keluar masuk dalam bayangan. Jadi seolah-olah bayangan itu memiliki pintu gaib di mana tiap ada bayangan dia bisa masuk di situ." Kemudian aku pun memotong penjara Hasyim dan bertanya, "Sim, kamu waras ta? Endi ono wong iso mlebu nang jero bayangan? Lah kamu kok bisa tahu? Sik, coba jano. Aku gak paham apa maksudmu." Akhirnya Hasyim pun menjawab dengan sabar dan dengan logatnya orang Malaysia, "Kamu tahu kenapa demit bisa muncul, bisa hilang? Kamu percaya kalau demit itu memiliki dimensi yang berbeda? Nah, demit itu muncul dan hilang, sebenarnya dia memiliki pintu gaib." Itu penjelasan dari Hasyim ya. Di mana di situ ada bayangan, maka di situ ada pintu gaib yang mana itu adalah dimensi lain dari kita. Setelah bilang seperti itu, Hasyim pun menceritakan lagi bahwa semalam si Hasyim ini bertemu dengan sosok pengirim demit itu. Dan sempat Hasyim ini bertengkar sama pengirimnya itu, namun bertengkar argumen ya. Yang mana intinya itu bahwa orang tersebut tidak suka dengan keberadaan kita. Dan dia ingin terus mengganggu kami semua para KKN ini ya, selama proses KKN ini berlangsung. Dan orang tersebut salah satunya adalah orang pintar yang terkenal di desa ini. Setelah Hasyim bercerita itu, Hasyim juga menceritakan kenapa dia bisa seperti ini, yaitu dia ternyata selama di Malaysia, bahwa Hasyim ini belajar ilmu dari perguruan silatnya dan diberi bekal yang kami sampai sekarang nggak tahu ya, itu termasuk ilmu hitam atau putih. Setelah menceritakan semuanya itu, tiba-tiba Putra ini bertanya pada Hasyim, "Sim, iki ta kanca-kanca menang kene.
Saya dan Adi pun kebingungan dengan pertanyaan Puto tersebut. Dan ternyata Hasim menjawab, oh iya, ini temanku di sini kalau aku lagi duduk-duduk di sini. Kami pun sama Hasim disuruh untuk melihat ke atas pohon. Dan ternyata di situ ada sosok dua genderuwo yang besar yang nangkring di percabangan pohon. Saya dan Adi pun sangat ketakutan. Kalau bisa dideskripsikan sosok itu ya. Jadi sosok itu memiliki mata yang besar berwarna merah dan bulunya sangat lebat. Kalau perawakannya itu ya, kalau dibilang besarnya ya, tahu mobil Cherry ya, Suzuki Cherry itu ya. Itu besarnya ya seperti itu dan memiliki kuku-kuku yang panjang serta rambut yang tak kalah panjangnya. Bisa dibayangkan ya ketakutan yang kami alami sama Adi karena memang kami yang belum pernah melihat sosok-sosok seperti itu. Ya sangat ketakutan sekali. Bahkan kata Hasim bahwa sosok genderuwo itu adalah memiliki jenis kelamin laki-laki. Ya itu tadi part pertama ya, karena ceritanya masih panjang ini. Dari pengalaman KKN di desa di kaki Gunung Semeru ya. Ini masih ada lagi kelanjutannya nanti di part berikutnya ya. Makanya untuk yang belum subscribe silakan subscribe untuk supaya ada notifikasi cerita selanjutnya dari Dongeng Tengah Malam, juga yang di Spotify ya. Silakan follow untuk update cerita berikutnya ya. Saya akhiri sampai di sini dulu untuk part pertama, nanti part kedua menyusul. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga terhibur. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.